Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelompok 3 Matematika Diskrit, dan teman-teman saya ada Alif Priadi dan Nirmala Damayanti. Di sini kami akan membahas materi Matematika Diskrit tentang relasi rekursi dan fungsi pembangkit. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Matematika diskrit meliputi sistem pencacahan, prinsip sarang merpati, prinsip inklusi eksklusi, fungsi pembangkit, relasi rekursif, relasi berulang, dan lain-lain. Pada makalah ini akan dibahas mengenai penyelesaian relasi rekursif atau relasi berulang dengan fungsi pembangkit. Relasi berulang mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai ke n yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Untuk mendefinisikan sebuah barisan, relasi ulang memerlukan nilai awal yang sudah ditentukan. Sedangkan fungsi pembangkit atau generation function digunakan untuk mempresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat suatu variabel X. Tujuan 1. Memahami cara penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. 2. Mengetahui contoh soal serta penyelesaian mengenai relasi dengan solusi fungsi pembangkit. Kemudian ada poin definisi relasi rekursif. Relasi rekursi adalah sebuah formula rekursif di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Jika AK adalah banyak cara untuk menjalankan prosedur dengan K objek, untuk K sama dengan 0, 1, 2, maka relasi rekursi adalah sebuah persamaan yang menyatakan AN sebagai sebuah fungsi dari AK untuk K kurang dari N. Nilai AN tidak akan pernah dapat dicari jika suatu nilai awal tidak diberikan. Jika suatu relasi rekursi melibatkan R buah AK, maka R buah nilai awal A0, A1, dan seterusnya, kemudian sampai AR-1 harus diketahui. Sebagai contoh, pada relasi rekursi AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2. Tidak lagi cukup hanya diketahui sebuah nilai A0 sama dengan 2. Akan tetapi butuh sebuah nilai lagi, yaitu misal A1 sama dengan 3. Dengan demikian A2 sama dengan A1 ditambah A0 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. A3 sama dengan A2 ditambah A1 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8, dan seterusnya sampai dapat diketahui. Kemudian ada definisi fungsi pembangkit. Misal AN sama dengan A0, A1, A2, dan seterusnya adalah suatu barisan fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan AN. Didefinisikan sebagai berikut. Px sigma n sama dengan AN X pangkat n sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3. Fungsi pembangkit eksponensial FPE dari barisan AN didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan A0 ditambah sigma n sama dengan 0 sama dengan AN X pangkat n per n sama dengan A0 ditambah A1 X ditambah A2 X pangkat 2 per 2 ditambah A3 X pangkat 3 per 3.
Kemudian ada poin relasi rekursif linear homogen koefisien konstan. Relasi ini dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit biasa. Contohnya, selesaikan RR berikut dengan fungsi pembangkit biasa. A0 sama dengan 0, A1 sama dengan min 1, dan AN sama dengan 7. AN min 1, min 12, AN min 2, N lebih besar dari 2. Penyelesaiannya, misalkan Px sigma N min 0, AN X pangkat N. Kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N, kemudian ambil sigmanya dari N sampai sama dengan 2 sampai tak terhingga, sehingga diperoleh seperti ini. Sigma N min 0 sama dengan sigma N min 0 7 AN min 1 X pangkat N min sigma N min 0 12 AN min 2 X pangkat N. Selanjutnya, kita usahakan untuk merubah setiap ekspresi sigma menjadi ekspresi yang melibatkan Px atau ekspresi-ekspresi lain, agar proses relasi rekursif linear homogen koefisien konstan dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit biasa. Selanjutnya ada relasi rekursif linear homogen koefisien non konstan. Dengan relasi rekursif ini dapat diselesaikan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Contoh, selesaikan RR berikut. A0 sama dengan 1, AN min NA, N min 1 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, selesaikan RR berikut dengan fungsi pembangkit eksponensial karena koefisien non konstan. Misalkan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan tersebut adalah Px, maka Px sama dengan sigma N sama dengan 0, AN X pangkat N per N. Kedua ruas bagian rekursif dikali dengan X pangkat N per N. AN X pangkat N per N min NA N min 1 X pangkat N per N sama dengan 0. Ambil untuk N lebih besar dari 1. Di bawah ini ada sigma N sama dengan 1, AN X pangkat N per N min sigma N sama dengan 1, NA N min 1 X pangkat N per N sama dengan 0. Px min 1 min X sigma N sama dengan 1, NA N min 1 X N min 1 per N, N dikurangi 1 sama dengan 0. Px min 1 min X, Px sama dengan 0. Px sama dengan 1 per 1 min X sama dengan sigma N sama dengan 0. Xn sama dengan sigma N sama dengan 0, N X pangkat N per N. Sehingga AN adalah koefisien X pangkat N per N dalam Px AN sama dengan N. Nah, untuk kesimpulannya, relasi berulang didefinisikan sebagai berikut. Relasi rekursi adalah sebuah persamaan yang menyatakan sebagai sebuah fungsi dari AK untuk K lebih kecil N. B. Sebuah relasi berulang untuk barisan AS, AL merupakan sebuah persamaan yang mengaitkan AN dengan A. Syarat awal untuk barisan A adalah nilai-nilai yang diberikan secara eksplisit pada beberapa suku dari barisan tersebut. Kemudian fungsi pembangkit, di sini ada fungsi pembangkit yaitu untuk relasi rekursif linear homogen koefisien konstan, dan juga untuk relasi rekursif linear non homogen non konstan. Fungsi pembangkit eksponensial itu untuk relasi rekursif linear homogen non konstan dan juga relasi rekursif linear non homogen
koefisien non konstan. Mungkin cukup segitu saja pembahasan mengenai tentang relasi rekursif dan fungsi pembangkit. Ini ada soal, jangan lupa dikerjakannya teman-teman. Ada 5 soal. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam menyampaikan materinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.